Negeri 7 Ampana Tete sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Dato Krama Palu NIM 241000108 pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan judul materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa sehat kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan pembelajaran. Ya, semua sudah makan, sudah sarapan pagi, sudah? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Al-Fauzi. Semoga teman yang tidak hadir pada pagi hari ini, kita doakan semoga teman yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita
Ya, baiklah anak-anak, masih semangat? Masih. Masih semangat anak-anak? Masih. Apa kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, Ibu lanjut ya. Sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami tata cara pelaksanaan sholat dan Zikir. kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menginternalisasikan makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan sholat dan zikir dengan benar dan konsisten. Yang keempat, peserta didik mampu menilai dampak sholat dan zikir terhadap perilaku dalam keseharian. Ya, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menanyakan materi yang sebelumnya. Ya, materi yang sebelumnya yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, masih ingat Asmaul Husna itu ada berapa anak-anak? 9. Ya, diantaranya bisa disebutkan itu Asmaul Husna? Siapa Masih. yang bisa? Ya, yang bisa saja. Ya, 1, 2, 3. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Wahhab. Baiklah anak-anak, itulah tadi beberapa ayat Asmaul Husna yang pada materi yang sebelumnya. Jadi siapa yang bisa tahu Asmaul Husna itu apa artinya? Ya, nama Allah yang baik. Ya, baiklah anak-anak. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi yang berjudul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Siapa yang tahu anak-anak apa itu sholat, apa itu zikir, apa itu gunanya kita sholat, apa gunanya kita berzikir, bagaimana itu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, siapa yang pernah dengar tentang sholat dan zikir? Ada yang sudah pernah melaksanakan sholat dan zikir di rumah ada? Ada. Ya, sholat itu apa artinya tadi? Sholat apa artinya? Siapa yang tahu apa artinya sholat? Ya, sholat itu adalah tiang agama. Zikir itu apa artinya? Mengingat Allah. Sholat itu yang kita laksanakan di rumah itu adalah sholat sehari semalam. Yang disebut dengan sholat apa itu? Sholat 5 waktu. Apa semua itu sholat 5 waktu anak-anak? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, tentang sholat itu kita harus mempelajari ini dari mulai bacaan takbiratul ihram, niatnya, kemudian sampai salam. Ya, sama-sama kita membaca niat sholat 5 waktu. Niat mulai dari niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ba'dal maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan kemudian niat sholat zuhur
niat sholat 5 waktu. Ya, ada tadi niat sholat asar, niat sholat subuh, niat sholat maghrib, zuhur ya. Jadi sama-sama kita diwajibkan harus mengetahui, harus kita tahu, menghafal itu doa-doa dalam sholat, terutama mulai dari niat sampai salam ya. Kemudian sholat itu mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram ya. Apa doa inti? Apa itu doa iftitah? Ya, coba kita sama-sama baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, setelah kita membaca doa Al-Fatihah, doa iftitah, kemudian kita sambung dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah pembuka dari 30 juz surah. Ya, ada 30 juz. Jadi surah Al-Fatihah itu yang pertama. Surah yang terakhir dalam Al-Quran yaitu surah An-Nas. Jadi baca surah Al-Fatihah, kemudian rakaat pertama itu baca di antara salah satu surah yang kita hafal ya. Misalkan watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian Allahu akbar, baca apa? Ikhtilah. Rabbana, sama-sama. Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian Allahu akbar. Kemudian baca doa ruku ya. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanarabbiyal azim. Kemudian baca doa sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian bangun dari sujud baca doa duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni waghfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'afini. Ya, kemudian bangun dari rakaat pertama, selanjutnya sama seperti rakaat yang pertama melakukan ruku sujud ya, kemudian maju ke rakaat kedua baca tahiyat awal ya, semua baca tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahiyat awal ya, kemudian sambung dengan tahiyat akhir dan seterusnya. Jadi kita itu diwajibkan umat Islam
biar kamu mau minum obat penenang, tidak ada. Yang obatnya itu apa? Sholat. Kepada Allah, minta doa kepada Allah. Kemudian habis sholat kita bersih. Masih semangat? Kita SDG dulu. Berdiri semuanya. SDG. Ucapkan kan kita dalam materi pelajaran hari ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mari kita SDG mengucapkan zikir. Ucapkan semuanya. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Alhamdulillah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ya, dulu. Materi hari ini menghadirkan. Jadi dihadirkan itu sholat dan zikir dalam hatinya kita. Menghadirkan sholat, zikir, habis sholat kita berzikir itu biar tidak dibilang di mana-mana, dalam hati saja. Tidak usah mau dikasih lihat itu. Ada itu yang biji-biji itu, yang tasbih, tidak usah dikasih lihat. Dalam hati saja. Hati ini yang bergerak. Oke, berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 30 kali, 1000 kali lebih bagus. Yang penting jangan di WC. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baca itu kalau mau marah, istighfar. Jangan bilang kata-kata yang yang kebiasaan, karena kita ini memperbaiki akhlak, ya. Akhlak sekarang ini apalagi dengan ada ini dunia digital, jadi kita ini sudah tidak ada perhatikan sholat, ya. Habis sholat itu berzikir, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah, Rabbi gifirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua, ya, yang sayangilah kedua orang tua yang telah melahirkan kita, sebagaimana itu orang tua menjaga aku waktu dari kecil, ya. Jangan membantah. Ibu kalau berbicara orang tua, ibu pasti menangis, ya. Jadi dengan menghadirkan sholat dan zikir ini dalam kehidupan, maka kita hadirkan itu sholat, kita hadirkan itu sholat dalam hati kita, ya. Tidak boleh membantah dengan orang tua, tidak boleh kalau disuruh. Jadi kalau ada apa-apa, tidak boleh kita harus beristighfar. Apalagi dengan orang tua, tidak boleh. Ibu itu paling tidak suka. Kalau ada yang terjadi kejadian apa yang kita orang berdiri, tidak boleh, harus beristighfar, astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Karena kalau tiada orang tua, apakah kita menghadiri di dunia ini? Tidak ada kok. Ya, tidak bisa kamu seperti ini. Jadi menghadirkan, makanya ibu angkat ini materi, menghadirkan, karena dunia sekarang ini kita sudah kita sudah lupa itu melaksanakan sholat, melaksanakan sholat dan zikir. Tidak. Jadi dengan adanya ini HP, ya, digital ini, ya, sampai orang-orang yang tidak mau ingat itu biar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba dihentikan semua kegiatan. Pergi sholat, ya. Tidak ada dia punya susah itu mau sholat. Apalagi sholat maghrib 3 rakaat, ya. Subuh 2 rakaat. Memang sholat subuh itu yang paling setan ganggu kita orang punya hati ini, supaya jangan bangun tawas, biar saja lebih baik Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Sholat
Berzikir itu harus ingat kedua orang tua. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa tidak ada di kaki bapak? Karena ibu itu yang melahirkan kita ke dunia ini. Ya, tanpa ibu semua biar jadi pemimpin, mau presiden, mau apa, siapa, tetap dari sama ibu yang melahirkan kita ya. Jadi makanya ibu angkat ini materi menghadirkan sholat karena kita. Marilah kita tanpa disuruh, tanpa orang tua mau kasih tahu sholat karena sholat itu biar kita mau dikasih tahu. Tapi kalau kita tidak mau dari hatinya kita, maka sholat itu tidak akan khusyuk. Jadi sholat itu khusyuk. Makanya Allahu Akbar ketika mengangkat takbirat ihram, Allahu Akbar. So tidak ada dunia yang mau diingat, ya. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada semua dia punya arti ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Kemudian apa gunanya kita sholat? Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kayak kamu ini masih kecil-kecil, jangan tahu itu dunia pacaran. Tidak ada itu namanya pacaran. Kamu ini masih fokus ke sekolah, ya. Itu ya, ibu ingatkan ya. Masih bisa dipahami, bisa. Ya, kalau bicara orang tua, ibu pasti sedih. Ya. Jadi jangan kurangi itu membantah dengan orang tua, ya. Perempuan jangan terlalu besar suara, kasih kalem-kalem sedikit, ya. Belajar itu sholat, belajar itu niat sholat, belajar sama orang tua. Mama kasih ajar saya itu niat sholat. Jangan Allahu Akbar, ada yang naik motor di depan rumah, ada yang biasa tetangga-tetangga yang mamanya panggil pun tidak badengan. Itu ibu nilai-nilai itu, ya. Speaking dulu, tangan ke atas ya, berdiri speaking, ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. memberikan LKPD ya. Jadi ini LKPD ini Ibu bagi kelompok. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok teman yang ada di sini. Ini 2, 4, 6 orang, 2, 4, 6 orang, 2, 4, kelompok 3, 6, kelompok 2, 6, kelompok 1, 6. Jadi Ibu bagi ini LKPD tentang materi hari ini, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Siapa yang sudah maju di depan untuk mempresentasikan hasil kelompok yang ada ya. Jadi ini kerjasama dengan temannya ya. Jadi sama sedikit ini kelompok 3, kelompok 1, 2, 3. Ya,
KKJ, silakan kalian berdiskusi tentang sholat dan zikir. Nanti Ibu lihat dari sana. Kamu lihat di tayangan sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawas dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan jawaban dari soal LKPD. Nomor 1. Pengertian makna sholat, yaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 2. Pengertian makna zikir, menurut bahasa adalah ingat, menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. 3. Salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah karena apabila kita meninggalkan salat berarti kita merobohkan agama. 4. Manfaat salat dan zikir: A. Tertanamnya akidah. B. Terjadi hubungan dengan baik. C. Jiwa menjadi tenang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi bersama temannya. Kemudian dilanjut kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil kajian kelompok 1. 1. Pengertian makna sholat. Sholat yaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam. 2. Pengertian makna zikir. Menurut bahas, zikir merupakan salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam. 3. Sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah jawab, karena apabila kita meninggalkan sholat, kita akan merobohkan agama dan tiang-tiang agama. 4. Manfaat sholat dan zikir. Jawab, tertanamnya akidah, terjalin hubungan yang baik, jiwa menjadi tenang, semua masalah akan cepat selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan Aisyah maju di depan. Kasih besar perkenalan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah akan membacakan soal LKPD. 1. Pengertian makna sholat. Jawab, yaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 2. Pengertian makna zikir. Menurut bahasa adalah ingat, menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. 3. Sholat dan zikir mencegah keji dan mungkar adalah sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat merupakan tiang agama, meninggalkannya berarti merobohkan bangunan keberagaman. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Manfaat sholat dan zikir. 1. Tertanamnya akidah. B. Tertanamnya hubungan yang baik. C. Jika jiwa menjadi tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil teman Aisyah. Ya, demikianlah pembacaan hasil LKPD pada hari ini. Sebelum Ibu tutup materi
materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Kemudian minggu akan datang ya, kalian akan mempraktekkan ya, bagaimana mempraktekkan itu tata cara sholat yang baik ya. Minggu depan dipraktekkan itu sholat, dipraktekkan itu zikir, bagaimana itu melaksanakan sholat, bagaimana itu melaksanakan zikir yang baik ya. Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan ya dari materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kesimpulan dari materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, kenapa kita harus diwajibkan melaksanakan sholat, kenapa kita diwajibkan melaksanakan zikir, karena sholat dan zikir itu perintah ya, perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika kita melaksanakan sholat dan zikir, maka hati kita akan menjadi tenang, menghindari perbuatan keji dan mungkar ya. Demikianlah materi pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho, mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah minggu depan kita masih diberikan sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa, membaca wal asri, surah al asri ya. Bismillah.